Halo teman-teman, cerita yang akan saya bawakan hari ini telah menyentuh banyak hati yang mendengarkan. Penceritanya anonimus, tapi menurut kata-katanya dia menyesal. Pada satu waktu dia melewatkan kesempatan dan kehilangan seseorang yang ia cintai. Mungkin salah satu pendengar mengenal seseorang dengan kisah serupa dan dengan harapan belum terlambat untuk memperbaiki segalanya. Kelas 1 SMA, waktu pelajaran bahasa Indonesia, saya duduk di kelas dan memandang. Di seberang mejaku, duduk seorang gadis yang kupanggil sahabat karibku. Aku memandangi rambutnya yang terurai panjang cukup lama. Dan sesungguhnya mendambakannya untuk menjadi kekasihku. Tapi dia tidak mengetahui perasaanku. Pada akhir kelas, dia menghampiriku dan meminta catatan pelajaran kemarin yang sempat terlewat olehnya. Saya pun berikan kepadanya dan dia mengatakan thank you dan mengecup pipiku. Saya sesungguhnya ingin mengatakan perasaanku bahwa aku ingin lebih dari sekedar sahabat, bahwa aku mencintainya, tapi aku sangat malu untuk mengatakannya. Kelas 2 SMA, HP-ku berbunyi dan ternyata dia yang menelpon malam hari sedang menangis. Aku mendengarkan saat dia terseduh dan bercerita bahwa kekasihnya menyakiti hatinya. Dia memintaku untuk datang menemaninya karena dia sedang tidak ingin sendirian dan saya pun langsung menghampirinya. Pada saat kita duduk di sofa, saya memandang matanya dan dalam hati berharap bahwa dia adalah milikku. Tak terasa 2 jam berlalu, 1 movie dan 3 kantong cemilan habis. Ia pun mengantuk dan akan pergi tidur. Ia menghampiriku dan berkata, thank you. Aku sesungguhnya ingin mengutarakan isi hatiku, namun aku malu. Kelas 3 SMA, sehari sebelum prom night, dia datang mencariku dan berkata, pacarku sedang sakit dan tidak bisa hadir besok. Aku pun sedang tidak punya pacar saat itu. Lagi pula, kita berdua pernah berjanji saat masih SMP untuk saling membantu. Maka pergilah kita berdua ke prom sebagai sahabat. Malam itu, setelah semua susunan acara berakhir, aku mengantarnya pulang dan di gerbang halaman rumahnya, aku menikmati senyumannya dan memandang matanya. Aku menginginkannya, tapi dia tidak menyadarinya dan berkata, saya menikmati hari ini, thank you. Aku sesungguhnya ingin sekali mengatakan bahwa tidak mau hanya menjadi sahabatnya. Aku mencintainya, tapi aku terlalu malu dan tak tahu sebabnya. Setelah wisuda berlalu, seminggu, sebulan, 2 bulan, aku pun mengenang pada saat wisuda dia begitu cantik bagai malaikat saat naik ke podium menerima ijazah. Aku sungguh menginginkannya, tapi dia tidak mengetahui cintaku dan aku pun tahu itu. Sebelum semua orang pulang, dia datang menghampiriku dengan gaun yang begitu indah dan menangis saat aku memeluknya. Lalu dia pun meletakkan kepalanya di pundakku sambil berkata, kamu adalah sahabatku, thank you so much, dan mengecup pipiku. Aku sesungguhnya ingin mengutarakan isi hatiku, tapi aku malu. 2 tahun berlalu, kita ketemu tak sengaja di sebuah taman. Aku jelas sekali mengingat kejadiannya. Pada saat itu, aku sedang terburu-buru akan ke kantor dengan tas punggungku, dan dia pun sedang berjalan bersama temannya. Saat dia melihatku dari kejauhan, serentak dia berlari menghampiriku dan memelukku, lalu mengenalkanku kepada temannya itu sebagai sahabat terbaiknya. Padahal aku telah mencintainya begitu lama, tapi aku begitu takut untuk mengatakan kepadanya. Bertahun-tahun berlalu, sekarang aku duduk di bangku undangan di hadapan penghulu. Gadis ini menandatangani surat nikah, dan aku pun telah memulai kehidupan baru dan menikah dengan wanita lain. Aku masih menginginkannya, tapi dia tidak pernah mengetahuinya. Seusai acara pernikahannya, dia datang menghampiriku. Oh, kamu sudah datang, thank you, dan mengecup pipiku. Aku ingin mengatakan bahwa aku mencintainya dan tidak ingin hanya menjadi sahabatnya. Upacara pemakaman. Saat kehidupannya berakhir, aku memandang jasadnya seorang gadis yang selama ini kuimpikan dan selamanya menjadi sahabatku. Tergeletak pula salah satu diary masa kecilnya. Di sana aku pun diizinkan untuk membacanya. Dan ini yang tertulis di sana. Aku memandangnya, menginginkannya untuk jadi milikku.
tapi dia tidak mengetahui tentang cintaku ini. Aku ingin lebih dari sekedar sahabatnya. Ingin rasanya aku memberitahunya, tapi aku malu. Aku begitu menantikan dia untuk mengatakan bahwa dia mencintaiku. Jangan melewati kesempatan dan kehilangan yang kamu cintai. Mungkin ada orang yang bisa membuatmu bahagia dan belum tentu kamu akan bertemu lagi dengan orang seperti dia dalam hidup ini. Untuk bahagia hanya perlu salah satu dari kalian untuk lebih dulu mengatakan 3 kata terpenting ini. Jika teman-teman menikmati cerita hari ini, mari bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi dan jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kita ya.